Oke, kita lanjut alur cerita Kamen Rider Ghosto episode 4, di mana Lord Takeru sudah berhasil mengumpulkan 3 ikon, yaitu ikon Musashi, Edison, dan Robin Hood. Jadi masih kurang 12 lagi ya. Waduh, banyak ya. Lord Takeru masih memiliki sisa waktu 88 hari lagi. Oke, cerita dimulai di pagi hari di Guild Heitenku. Di dalam basement terlihat Lord Takeru, Onari, dan Akari sedang membahas sesuatu. Onari bercerita adanya rumor bahwa ada seseorang yang dapat mengubah segala impian menjadi kenyataan. Lord Takeru sepertinya tidak tertarik dengan rumor itu. Ia lebih mengkhawatirkan manusia yang dipengaruhi oleh Ganma. Ya, namanya juga Lord Takeru. Ia tetap optimis bahwa semua akan baik-baik saja. Tiba-tiba kakek petapa itu muncul, memberi peringatan bahwa nanti akan terjadi sesuatu hal yang lebih rumit dari sebelumnya. Lalu kakek tersebut memberikan sebuah clue kata-kata, "Jika burung pelatuk tidak bernyanyi, maka aku akan membunuhnya." Ya, tidak dipungkiri lagi, dengan ilmu sejarah Lord Takeru yang sangatlah hebat, beliau langsung tahu bahwa itu adalah kata-kata seorang pahlawan, Oda Nobunaga. Selang beberapa saat, kuil mereka dikunjungi lagi oleh orang dari Sengoku Corporation. Sengoku Corporation adalah sebuah perusahaan besar di Jepang. Ia melaporkan bahwa direkturnya yang bernama Hashiba Nobuyoshi berubah sifat. Yang dulunya pemimpin yang berkarismatik, akhir-akhir ini sifatnya berubah menjadi sangat kejam. Ia sangat khawatir terhadap atasannya, dan terlebih lagi kantor tempat ia bekerja juga terjadi hal-hal yang aneh. Buku-buku yang ada di kantornya melayang-layang sendiri. Ia curiga bahwa kejadian itu ada hubungannya dengan berubahnya sifat sang direktur. Onari langsung menebak bahwa itu adalah ulah Ganma. Adegan berganti ke kantor Sengoku Corporation. Lord Takeru terlihat sedang mengunjungi kantor tersebut untuk mendapatkan info lebih lanjut. Tiba-tiba kantor tersebut terjadi hal aneh lagi. Ya, buku-buku tersebut berterbangan seperti yang diceritakan sebelumnya. Ternyata benar, itu ulah Ganma. Pertarungan pun tidak bisa dihindarkan. Ganma tersebut ternyata bisa membelah diri. Tapi Oredamashi sangatlah kuat. Melawan 2 Ganma bukan masalah bagi Lord Takeru. Lord Takeru berhasil mengalahkan salah satu Ganma tersebut. Lalu Ganma yang satunya kabur. Selama pertarungan, ternyata Lord Takeru diawasi oleh Kamen Rider yang seperti Oredamashi. Namun kali ini berwarna biru. Wah, siapakah dia? Penyelidikan pun berlanjut. Onari dan Akari menuju ke anak perusahaan Sengoku Corp, karena di situ juga terjadi fenomena aneh. Lord Takeru menyelidiki ruangan kantor direktur Sengoku Corp. Ternyata di situ ada benda leluhur sang direktur yang pernah ditandatangani oleh Oda Nobunaga. Ternyata silsilah keluarga sang direktur dahulu kala adalah sang pelayan Oda Nobunaga. Direktur tersebut sangat mengidolakan sang Oda Nobunaga. Selang beberapa waktu, sekretaris sang direktur masuk. Lord Takeru mendengarkan apa yang dibahas sekretaris dan Pak Direktur tersebut. Mereka membahas sebuah rencana untuk menguasai seluruh perusahaan di Jepang untuk dijadikan anak perusahaan Sengoku Corporation. Ternyata, peta lokasi semua anak perusahaan Sengoku Corporation membentuk sebuah simbol mata. Ya, benar saja. Seluruh gedung anak perusahaan Sengoku Corporation mengeluarkan aurora Ganma. Tepat di tengah-tengah simbol, daratan tersebut terangkat ke langit. Sekretaris direktur pun menyebut daratan itu adalah Kastil Azuchi. Di Wikipedia, Kastil Azuchi adalah nama kastilnya Oda Nobunaga. Sekretaris itu memberi keyakinan bahwa sang direktur mulai hari ini adalah penguasa Jepang. Sang direktur tersebut sangat terobsesi menjadi Oda Nobunaga yang kejam dan ingin menguasai seluruh negara. Selang beberapa saat, Lord Takeru datang menemui sang direktur. Ternyata sang direktur tersebut sudah dipengaruhi oleh Ganma. Tapi pengaruh Ganma tersebut bukan masalah bagi Lord Takeru. Dengan hanya sebuah pelukan persahabatan, sang direktur tersebut langsung terbebas dari pengaruh Ganma, Sasuga Lord Takeru. Sekretaris itu pun kaget melihat kemampuan Lord Takeru. Lalu Lord Takeru memberi nasihat kepada sang direktur. Memang benar, seorang Oda Nobunaga sangatlah kejam, tapi dia selalu menjaga dan melindungi rakyatnya. Sang direktur pun tersadar. Lalu Lord Takeru pun diserang oleh Ganma.
Lord Takeru melawan Ganma tersebut. Ganma tersebut cukup merepotkan karena bisa membelah diri menjadi banyak. Tapi itu bukan masalah bagi Lord Takeru. Tidak disangka-sangka, ternyata Lord Takeru pun bisa juga membelah dirinya. Sasuga Lord Takeru. Akhirnya Ganma tersebut hancur dan meledak. Daratan yang sebelumnya melayang di udara pun terjatuh. Lord Takeru bingung apa yang harus ia lakukan untuk menyelamatkan daratan tersebut. Beliau lupa kalau dirinya sangatlah kuat. Dengan sedikit berpikir, beliau tahu apa yang akan dia lakukan. Ya, dia bisa menyelamatkan daratan tersebut dengan sangat mudah. Ia menggunakan kekuatan Newton Damashi, kekuatan yang dapat mengendalikan gravitasi. Lord Takeru pun menuju ke lokasi sang direktur. Terlihat aura Nobunaga Damashi sudah keluar. Dengan sigap, Lord Takeru menggambar simbol mata. Ya, keluarlah Nobunaga Damashi. Ternyata sekretaris sang direktur dirasuki oleh Ganma. Tanpa berlama-lama, Lord Takeru meledakkan Ganma tersebut dengan sekali tendangan. Di saat sedang ingin mengambil jiwa pahlawan Nobunaga Damashi, Lord Takeru diserang oleh Kamen Rider yang mirip dirinya. Ekon Nobunaga pun dibawa lari olehnya. Lord Takeru sangat bingung dan bergumam, siapakah dia? Kasus Sengoku Corporation pun selesai. Dengan terbebasnya sang direktur dari pengaruh Ganma, mereka pun berpamitan. Sesampainya di kuil, Lord Takeru bertanya kepada kakek petapa tersebut, siapa orang yang memiliki kekuatan Kamen Rider yang sama dengannya? Kakek tersebut menjawab, ia lupa memberitahu kalau Lord Takeru bukan satu-satunya orang yang memiliki kekuatan Kamen Rider. Lalu kakek petapa tersebut tiba-tiba menghilang. Cerita pun selesai. Sampai di sini ceritanya jadi semakin menarik. Ternyata Lord Takeru bukanlah satu-satunya orang yang memiliki kekuatan Kamen Rider. Mungkinkah tujuan dari Kamen Rider yang biru tadi juga sama, untuk mengumpulkan Eikon? Apakah mereka akan bersaing memperebutkan Eikon? Wah, benar saja. Perjuangan Lord Takeru untuk mengumpulkan Eikon jadi semakin sulit. Ya, pesan moral yang kita dapat pada episode kali ini adalah meski Oda Nobunaga terkenal sangat kejam, ternyata beliau selalu melindungi rakyatnya. Kesimpulannya, sekejam-kejamnya manusia, pasti ada sisi baiknya. Oke, episode 5 akan dilanjut. Jika banyak yang suka, subscribe, ora subscribe, bebas, los ya. Bye-bye.